Baik, perkenalkan nama saya Koko Putra Yono dengan NIM D119111044 dari kelas IF7A. Di sini saya kebagian untuk menganalisis pada PT Surya Toto Indonesia menggunakan model tata kelola ITL. Yang pertama yaitu pada bab 1. Di sini ada pendahuluan, di mana untuk pendahuluan di sini sendiri pada bab 1 terdapat submenu yaitu profil perusahaan, struktur organisasi, dan juga media sosial. Untuk yang pertama, untuk submenu yang pertama terbagi lagi menjadi yaitu pertama ada visi. Di visi ini sendiri pada PT Surya Toto Indonesia menjadi perseroan terkemuka yang dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan masyarakat. Ini untuk visi dari PT Surya Toto Indonesia itu sendiri. Yaitu untuk selanjutnya yaitu ada misi. Adapun misi dari PT Surya Toto Indonesia yaitu terbagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu mempersembahkan produk yang bermanfaat dan berkualitas tinggi, lalu memberikan pelayanan prima untuk memenuhi kepuasan pelanggan, lalu mencintai pekerjaan dengan sepenuh hati, dan menghargai individu dan membina kerjasama. Dan terakhir yaitu ada melestarikan lingkungan melalui penghematan penggunaan sumber daya alam dan energi. Selanjutnya ada sasaran. Pasar PT Surya Toto Indonesia adalah konsumen di Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara lainnya yang membutuhkan barang-barang rumah tangga dan produk sanitasi seperti kamar mandi, keramik, dan toilet. Produk perusahaan dijual melalui berbagai macam channel termasuk toko perbaikan rumah, toko suplai pelambungan, dan toko online. Perusahaan juga dapat menargetkan pelanggan komersial dan industri seperti hotel, rumah sakit, gedung, kantor, dan proyek skala besar lainnya. Lalu selanjutnya ada tujuan. Untuk tujuan dari PT Surya Toto Indonesia yaitu meningkatkan kualitas produk agar lebih bersaing, juga meningkatkan kualitas layanan, serta memperluas pangsa pasar di dalam negeri maupun di luar negeri agar lebih dikenal oleh masyarakat luas, dan juga agar meningkatkan pendapatan dan juga keuntungan perusahaan. Baik, selanjutnya ini ada struktur organisasi dari PT Surya Toto Indonesia. Boleh dilihat dari atas sampai bawah. Oke, kita lanjutkan saja. Selanjutnya di sini ada media sosial. Di sini untuk PT Surya Toto Indonesia sendiri terdapat 4 media sosial termasuk website. Di sini untuk media sosialnya ada Facebook, Instagram, dan YouTube. Lalu untuk websitenya sendiri ada 1. Oke, lanjut. Di sini pertama ada website. Bisa dilihat pada sebelah kanan untuk gambar websitenya. Di sini untuk website PT Surya Toto Indonesia memiliki website yang menampilkan berbagai macam produk yang dijual dan juga beserta informasi yang boleh diakses masyarakat tentunya, dari mulai struktur organisasi, tata kelola, sampai dengan profil direksi dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya ada Instagram. Untuk fotonya bisa dilihat di sebelahnya. Di sini PT Surya Toto Indonesia memiliki Instagram yang mempunyai 30,5 ribu pengikut. Pada Instagram juga berfungsi untuk menampilkan produk-produk yang dipasarkan dan juga menampilkan info-info yang penting untuk diketahui masyarakat tentunya. Lalu selanjutnya ada Facebook. Di sini untuk Facebook sendiri PT Surya Toto Indonesia juga memiliki Facebook
yang telah disukai oleh 1 jutaan orang dan juga telah diikuti oleh lebih dari 1 jutaan orang. Sama halnya dengan Instagram tadi, Facebook juga berfungsi untuk menampilkan produk yang dipasarkan oleh perusahaan dan juga untuk menampilkan informasi yang penting untuk diketahui masyarakat. Jadi untuk informasi-informasi penting selain dari Instagram, Facebook juga sama. Lalu selanjutnya ada YouTube. PT Surya Toto Indonesia tidak hanya mempunyai website, Instagram dan juga Facebook, tapi juga mempunyai YouTube. YouTube PT Surya Toto Indonesia sampai saat video ini dibuat telah diikuti oleh 10,8 ribu orang. Sama seperti media sosial yang lainnya, YouTube juga berfungsi untuk menampilkan produk yang dipasarkan perusahaan serta fitur unggulannya dan juga berfungsi untuk menyampaikan informasi yang penting bagi masyarakat. Jadi di sini untuk Facebook sendiri perannya lebih untuk menampilkan fitur-fitur yang ada pada produk PT Surya Toto Indonesia. Oke, next selanjutnya di sini ada bab 2 yaitu identifikasi. Untuk bab 2 ini sendiri terdapat sub menu. Maksud saya sub menu, di mana sub menu sendiri ada 2 yaitu kondisi TI saat ini dan kondisi TI yang akan diharapkan. Baik untuk kondisi TI saat ini, yang pertama yaitu ada tersedia. Layanan harus selalu tersedia saat dibutuhkan pengguna. Dan di dalam website PT Surya Toto Indonesia terdapat fitur produk untuk memfasilitasi pengguna dalam melihat produk yang tersedia. Lalu dapat diandalkan. Layanan harus dapat diandalkan dan dapat dipercaya untuk bekerja dengan baik dan memenuhi kebutuhan pengguna. Dan pada website PT Surya Toto Indonesia mempunyai sumber daya manusia yang mumpuni untuk mengelola website tersebut agar tidak terjadi kendala dalam mengaksesnya. Lalu dukungan. Layanan harus dilengkapi dengan dukungan yang memadai untuk membantu pengguna dalam menggunakan layanan. Dan pada website PT Surya Toto Indonesia sudah dilengkapi dengan navigasi menu yang diinginkan oleh pengguna. Baik, selanjutnya yaitu ada kapasitas. Layanan harus dapat menangani volume yang diharapkan dari permintaan pengguna dan harus dapat diperluas sesuai dengan kebutuhan. Dan pada website PT Surya Toto Indonesia sudah menggunakan layanan hosting yang premium untuk menangani dan mengatasi terjadinya overload kapasitas penggunaan dalam mengaksesnya. Lalu ada skalabilitas, layanan harus dapat diperluas atau diperkecil sesuai dengan kebutuhan tanpa menurunkan kualitas layanan. Pada website PT Surya Toto Indonesia juga sudah menggunakan bahasa internasional yang menjangkau konsumen lebih luas dan memfasilitasi pengguna di seluruh dunia. Lalu selanjutnya ada dokumentasi. Layanan harus dilengkapi dengan dokumentasi yang jelas dan lengkap untuk membantu pengguna dalam menggunakan layanan. Dan pada website PT Surya Toto Indonesia juga sudah dilengkapi dengan layanan dokumentasi, laporan tahunan, laporan keuangan, dan lain-lain. Lalu kondisi TI yang diharapkan. Di sini hampir semua kriteria ITIL sudah dipenuhi oleh website PT Surya Toto Indonesia. Namun masih ada sebagian kriteria yang mungkin belum terpenuhi. Di antaranya adalah tidak tersedianya fitur ganti bahasa untuk memudahkan pengguna dalam memahami isi dalam website tersebut. Seperti yang diketahui, masyarakat Indonesia tidak semuanya paham bahasa Inggris. Jadi kalau ada fitur ganti bahasa akan sedikit banyak berpengaruh pada pengguna yang ingin mengakses website tersebut. Lalu di sini ada bab 3 yaitu analisis. Di sini untuk bab 3 sendiri ada subbab yaitu yang pertama ada kunci permasalahan TI, lalu strategi layanan TI. Di sini untuk permasalahan TI berdasarkan analisis SWOT. Di sini untuk
Strength yang pertama yaitu perusahaan memiliki infrastruktur TI yang baik, lalu memiliki sumber daya manusia yang berpengalaman, lalu perusahaan memiliki layanan dokumentasi yang baik. Lalu untuk weakness-nya, maksud atau kelemahannya, di sini perusahaan masih belum menyediakan fitur ganti bahasa seperti yang disampaikan tadi untuk mempermudah pengguna dalam memahami isi dari website tersebut. Lalu perusahaan masih kurang gencar dalam pemasaran produk. Lalu di sini ada opportunity, mempunyai peluang pasar baru di luar negeri yang menguntungkan. Lalu website mempunyai peluang besar, mempunyai peluang pasar yang besar jika terintegrasi atau menyediakan online shop. Lalu untuk ancamannya sendiri yaitu ada serangan cyber, adanya ancaman persaingan dari perusahaan lain. Oke, selanjutnya yaitu ada strategi layanan TI. Untuk kunci permasalahan, jadi yang pertama di sini belum tersedianya fitur ganti bahasa pada website perusahaan. Untuk actionnya, website perusahaan harus menyediakan fitur ganti bahasa atau ubah bahasa. Hal ini untuk mempermudah penggunaan dalam memahami isi dari website yang disajikan tersebut. Lalu untuk yang kedua ada perusahaan masih kurang gencar dalam pemasaran produk. Perusahaan harus lebih gencar dalam memasarkan produknya dengan mengadakan event-event tertentu pada website agar membuat pengguna tertarik dan lebih mengenal produk dari perusahaan tersebut. Baik, selanjutnya ada bab 4 yaitu kesimpulan. Layanan TI adalah seperangkat solusi dan layanan yang digunakan untuk mendukung operasional, bisnis, dan kebutuhan manajemen perusahaan yang tentunya sangat penting bagi perusahaan tersebut. PT Surya Toto Indonesia bergerak dalam bidang manufaktur dan penjualan produk sanitasi, perlengkapan, dan produk sistem dapur dan kegiatan lainnya yang terkait dengan produk tersebut. Hal ini sangat penting bagi perusahaan karena merupakan salah satu hal yang penting untuk mengelola manajemen layanan IT itu sendiri. Dengan adanya model tata kelola IT itu, ITL, hal tersebut sudah bisa diatasi dan dikelola dengan baik. Lalu sini ada ITL adalah seperangkat standar manajemen layanan IT yang digunakan untuk mengelola layanan IT dengan perusahaan. ITL menyediakan panduan yang membantu perusahaan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan TI yang ditawarkan. ITL menyediakan kerangka kerja yang dapat digunakan untuk mengelola aspek seperti perencanaan, implementasi, pengelolaan, dan peningkatan layanan IT. ITL juga menyediakan proses yang dapat digunakan untuk mengelola risiko, meningkatkan kualitas layanan, dan meningkatkan kinerja bisnis organisasi. ITL sangat berguna dalam mengoptimalkan fungsi-fungsi IT dalam perusahaan dan membantu dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam memberikan layanan TI. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.